tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Ya betul, Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Padahal tanpa disadari, jika disimak, nyanyian ini pun juga sudah menukar Yesus. Kenapa bisa begitu? Siapapun yang bernyanyi, jangan tukar Yesus. Apakah itu akan membuat orang menjadi terberkati? Atau supaya orang jadi teringat dengan Yudas karena pengkhianatannya, sehingga menjadi takut, lalu tidak melakukan menukar Yesus? Silahkan dipikirkan sendiri. Jika siapapun yang bernyanyi, supaya untuk disanjung orang, dipuja orang, apakah itu bukan termasuk menukar Yesus juga? Ya, itu termasuk sudah menukar Yesus juga. Ngerti nggak ente? Lalu, jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Cinta itu luas. Apakah cinta dunia, atau cinta terhadap seseorang, atau cinta karena sesuatu? Apalagi cinta menjadi buta. Itu semua tanpa kalian sadari sudah merupakan menukar Yesus. Seharusnya sertakan Yesus dalam segala hal, supaya tidak terkesan betul-betul menukar Yesus. Masya Allah, Masya Allah. Karena lagu ini sekarang lagi trennya Yudas. Zaman sekarang, orang pindah agama lalu menyangkal Yesus dikait-kaitkan dengan Yudas. Orang yang tidak sepaham juga dikaitkan dengan Yudas. Ada masalah apa dengan Yudas? Sebenci itukah terhadap Yudas? Makanya, jangan salah kaprah. Yudas memang berkhianat kepada Yesus, tetapi dia tidak pernah menyangkal Yesus. Bahkan Yudas pun sering menyaksikan sendiri Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Lalu apa yang membuat Yudas mengkhianati Yesus? Karena mungkin capek, bisa juga karena harta. Namun ketika Yudas mengkhianati Yesus, apa yang dia lakukan setelahnya? Yudas Iskariot menyesali perbuatannya. Saking malunya dia, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kalau di masa sekarang, banyak orang yang sudah tidak tahu malu. Ingat, yang tidak tahu malu itu adalah setan di zaman sekarang. Sebenarnya bukan seperti Yudas atau dikaitkan dengan Yudas, tapi lebih cenderung seperti setan. Yudas ada penyesalannya. Dia betul-betul menyesal karena telah berkhianat terhadap gurunya. Karena malu, akhirnya dia bunuh diri. Tapi kalau setan, apakah ada penyesalannya? Yang ada malah makin menjadi-jadi dengan perbuatannya dan tidak tahu malu. Yudas dipercaya untuk menjadi bendahara. Tahu kan ujiannya sebagai seorang bendahara seperti apa? Akhirnya setan memanfaatkan situasi lalu berbisik pada Yudas, yang juga kebetulan situasi saat itu para ahli Taurat dan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus ingin menyingkirkan Yesus. Orang yang berkhianat selalu dikaitkan dengan Yudas. Lucu, sangat lucu sekali. Orang yang pindah agama juga dikaitkan dengan Yudas. Padahal Yudas tidak sepenuhnya berkhianat, karena Yudas masih punya rasa menyesal dan malu.
Kalau dijelaskan seperti ini, pasti ada pertanyaan. Di mana ayatnya? Penjelasan itu terdapat dalam sejarah, dan sejarah itu luas. Kalau semuanya ditulis dalam Alkitab, bisa tebal itu Alkitab. Nah, sudah jelas kan? Jangan selalu dikait-kaitkan dengan Yudas. Introspeksi diri dan koreksi diri.